Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah kita pertemukan kembali di dalam IG Live Self Inquiry dan Filosofi. Sekarang kita mencapai episode ke-57 kalau nggak salah. Luar biasa. Dan kali ini kita akan semoga seperti biasanya berbincang tentang berbagai hal dari perspektif self-inquiry dan filsafat gitu. Self-inquiry tentu berhubungan dengan diri, meneliti diri sendiri, apa pengalamanku dengan konsep yang sedang diperbincangkan dan seterusnya. Kalau filsafat mengenai konsep itu sendiri gitu. Mereka saling interrelasi, tidak bisa diputuskan sebenarnya. Kalau kita cuma satu atau yang lain, di situ kita kayak kurang aja gitu. Di sini makanya kombinasi yang luar biasa menurutku self-inquiry and philosophy, dan karena itu objeknya bisa apa aja. Kali ini kita akan membahas tentang habit gitu. Habit yang biasanya diperlakukan hanya sebagai topik praktikal gitu. Sekarang kita mendekatinya secara intelektual. Jadi misalnya kayak, ya kalau habit kan selalu yang ditanyakan adalah lu udah ngelakuin gak sih gitu. Tapi itu justru yang hendak dihindari dalam forum ini. Ngelakuin doang, ngelakuin tok, lagi dan lagi tanpa ada dasar yang kuat. Nah karena itu kita membalik pandangan lazim biasanya. Habit, lakuin terus. Sekarang kita hening sebentar. Kenapa kita harus melakukan ini gitu? Jadi itu aja sebenarnya dorongannya. Nah, lebih hebat lagi nanti kalau kita membaca topik kali ini dari perspektif topik sebelumnya, yaitu algoritma. Nanti sangat berhubungan karena dengan dalam perbincangan dengan Mas Hasan itu tentang algoritma, kita sampai berbicara tentang kebiasaan, karakter, terus juga karma, dan akhirnya takdir gitu. Nah, ujung-ujungnya kan kita jadi mengingat semacam quotes yang sering kita temukan di Instagram banyak lah gitu ya, mengenai motivasi. Jadi mulai pertama dari pikiran menjadi laku jadi kebiasaan jadi karakter menjadi takdir gitu. Nah, alangkah baiknya dan sangat indah menurutku nanti kalau kita bisa menggabungkan topik ini dengan yang sebelumnya tentang algoritma. Ditambah kalau nggak salah sebelumnya juga kita pernah membahas tentang 7 habits gitu ya. Nanti kita pretelin satu-satu gitu. Kalau ada waktunya Bang Dame. Kayaknya sih cukup, nggak usah panjang-panjang. Jadi satu-satu kita bahas, be proaktif kenapa. Terus nanti kenapa begin with the end in mind selanjutnya. Terus put first thing first. Jadi itu kita lihat betapa sebenarnya mereka koheren, konsisten gitu. Dan apa ya, mungkin Stephen R. Covey sendiri nggak ngelihat gitu apa yang kita lihat sekarang. Tapi soalnya be proaktif udah kita bahas kayaknya dalam banget gitu. Orang yang baca 7 Habits langsung, wah kayaknya nggak kayak gini deh gitu. Kita melihat sesuatu apa yang nggak dilihat. Tapi ya itulah mengapa perbincangan kita diilhami oleh self-inquiry dan filosofi. Jadi apapun mau yang paling remeh-temeh itu teman-teman kita lihat dari perspektif yang mendalam gitu. Oke, itu saja mungkin dariku pengantarnya. Silakan Bang Dame. Bisa mulai dari mana saja? Ya, terima kasih Bang Arif, terima kasih teman-teman peserta yang sering mendengarkan dialog di Suaguru ini. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and compassion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Hormat, salam kepada guru dari segala guru Nabi Muhammad SAW, para nabi dan rasul, guru-guru yang hadir dalam kehidupan kita, baik yang masih hidup ataupun yang hadir melalui buku, YouTube, dan juga mimpi barangkali. Semoga pertemuan malam ini diberkati, teman-teman yang hadir di sini bisa merasakan manfaat dari pertemuan ini.
Tadi sudah dikasih pengantar sama Bang Arif mengenai mengapa kita penting memperhatikan kebiasaan, gitu, habit gitu ya. Sebetulnya sederhananya kalau mau kita tahu seseorang, ya, kita coba bersama dia seminggu gitu. Seminggu gitu. Kalau mau lebih lama lagi ya 30 hari, ada yang nyebut 21 hari gitu. Kalau di Ramadan sendiri kan 30 hari. Bahkan kalau di dalam tradisi lain Bang Arif ada 40 hari. Proses membangun habit gitu loh, membangun kebiasaan, merubah diri sebetulnya gitu. Bagaimana kita mengubah diri? Intinya di situ. Nah, kebanyakan orang berubah itu faktor dari luar, faktor dari motivasi dari luar. Ada yang menginspirasi, bahkan ada yang terpaksa gitu. Jadi situasi buruk, misalnya saya berhenti kebiasaan minum minuman yang tidak sehat misalnya kan, ya, yang makanan cepat saji misalnya. Itu setelah saya mengalami satu sakit gitu ya, parah, udah cukup, udah saya mau berhenti gitu ya. Nah di situ ada satu transformasi paradigm shift karena terpaksa gitu. Nah begitu dia komit berubah, nah disitulah ada satu ide, saya mau berubah gitu. Perubahannya apa? Yang tadinya seperti ini kebiasaan saya, tindakan saya mau berubah seperti, ada sebuah ide di pikiran gitu. Nah kita mau bahas nih, ide perubahan ini datang dari mana? Dari tekanan sosial atau dari inspirasi gitu Bang? Ya. Nah itu yang Bang Ari bilang, jangan-jangan habit kita yang berikutnya itu karena tekanan sosial. Kayak sekarang misalnya, gatal aja ganti status gitu kan misalnya. Gatal aja selfie sekarang, ya kan? Iya. Avatar itu. Ya avatar terbaru kan. Jadi rame-rame orang nongolin gitu, perubahan avatar mukanya macam-macam gitu. Saya sendiri teman-teman dapat 200 foto saya macam-macam dan cakep-cakep gitu. Nah, jadi ada semacam tekanan tanda petik pengaruh sosial yang membuat kita mengubah habit gitu. Tapi betulkah itu perubahan yang secara sadar saya mau lakukan? Nah, itu yang disinilah pentingnya self inquiry ataupun duduk sejenak merenung gitu. Ya. Jadi tapi begini Bang, sebelum kita ke situ, tadi Bang Ari bilang sebetulnya penulis buku Seven Habits of Highly Effective People, Stephen R. Covey, itu kan kedahsyatan dari perubahan paradigma itu beliau alami waktu di Hawaii. Jadi lagi jalan-jalan di perpustakaan, baca buku, ada satu kalimat dahsyat, dan itu sebetulnya semacam satori Bang, semacam awakening gitu. Jadi di antara stimulus dan respon, antara pengaruh dari rangsangan dulu, antara stimulus dan respon itu ada sebuah ruang di mana saya bebas memilih respon saya. Nah di situ tapi Stephen Covey tidak membahas ruang ini, Bang Arif. Ya. Nah ruang ini sebetulnya teman-teman, kalau teman-teman jeli, itulah ruang spiritual atau dimensi ilahi gitu. Jadi kalau orang belum nyampe kepada kesadaran ini, ya di situ disebut, karena beliau itu sampaikan itu di barat, disebut self awareness. Orang menyebut kesadaran diri itu masih terpaku pada person Bang Arif. Iya, iya. Daya imajinasi kreatif, kemudian nurani, ada disebut nurani ya. Terus ada kehendak gitu. Tapi kalau kita ajak kepada spirit metafisik, ruang ini sebetulnya ruang di mana kita sadar diri kita yang ilahi, Bang. Nah, kalau kita belum nyampe kepada itu, tidak bisa proaktif, tidak bisa I am programmer gitu. Saya tidak bisa mengubah habit saya. Itu susahnya minta ampun. Jadi keluar dari mulut harimau pindah ke mulut buaya gitu. Ya, jadi ini jadi sebelum menetapkan
apa yang mau dilakukan, memang ada satu momen di mana seseorang mengalami satu, kalau di Islam itu khalwah, tahannus. Kalau di Christianity, Bang Arif, saat teduh gitu. Makanya rada berat kalau langsung, rubah habit positif ini, itu berat banget, sangat berat, benar nggak? Iya, betul. Benar. Susah banget. Itu teman-teman poin pertama. Jadi misalnya dari bagaimana kita sangat tergantung. Sekarang ini kan Bang, kalau kita posting sesuatu di Instagram, ada namanya penyakit zaman sekarang ya. Kalau di like, itu kayak dapat makanan endorfin gitu loh Bang Arif. Iya. Wah, yang like saya berapa ya gitu. Jadi mood kita itu ditentukan oleh seberapa banyak yang like gitu. Jadi betapa tidak independennya jiwa kita gitu. Ya, di bagian ini Bang Arif ya. Jadi, nah, habit itu kalau definisinya Stephen Covey adalah kombinasi dari saya tahu apa yang mau saya ubah, why-nya, what-nya, lalu saya punya desire untuk itu dan dilatih terus-menerus how to-nya, itu skill. Itu versi beliau. Jadi nggak sembarangan itu, tapi kan kalau orang mau mengubah diri kan, wah resolusi akhir tahun, saya mau merubah pola makan saya mau merubah selalu berpikir positif, saya mau merubah kebiasaan saya pakai HP berapa jam sehari, saya mau merubah sikap saya terhadap pasangan yang tadinya nyinyir jadi berubah. Nah ini banyak sekali gitu. Jadi sebetulnya nggak perlu banyak-banyak yang mau diputuskan untuk ditetapkan, tapi yang penting ada satu fase di mana kita meluangkan waktu untuk memeriksa. Nah ini nih, algoritma kita sebelumnya. Ya. Algoritma itu kan datang dari pola pikir sama habit sehari-hari. Periksa aja tuh. Kalau kita coba tarik ke spiritualitas Islam, Bang, ini namanya kebiasaan dari seorang guru membimbing muridnya, namanya muhasabah, Bang. Menghisap diri. Menghisap diri? Iya, menghitung diri. Ini kan, ya bagaimana saya bisa menghisap diri gitu. Sekali lagi, ya ini nih yang pertama nih kita dapat nih. Ketika kita mulai sadar, I am programmer, aku punya kemampuan, ability, keputusan untuk menentukan habit saya, tindakan saya. Itu ada awalnya dulu saya sadar dimensi atau diri sejati saya gitu Bang. Kalau belum nyampe ke situ, susah banget ketarik lagi ke algoritma lama, ke habit lama. Yeah. Mudah-mudahan teman-teman mengamini, mengiyakan apa yang saya katakan. Kenapa kita susah berubah? Karena kita belum sediakan momen untuk betul-betul memeriksa habit-habit lama itu dan belum nyampe kepada core-nya diri kita. Diri kita yang sejati gitu. Ya. Gitu Bang. Jadi setelah saya tahu bahwa saya punya power, punya kesadaran merdeka untuk memilih apa yang saya pikirkan, apa yang saya lakukan. Nah itu kita ada satu dulu pengenalan terhadap diri sejati. Nah setelah dapat itu baru saya sadar nih Bang, I am programmer. Sadar dulu nih, saya bisa toh menentukan jalan hidup saya. Saya sadar dulu tuh, bisa ya saya ya. Seminggu ini saya mau ngapain, saya bisa toh. Sebulan saya mau ngapain, saya bisa toh. Atau saya ngikut aja. Nah ngikut aja ini ngikut yang mana nih? Ngikut kesadaran ilahi dalam diriku, atau ngikut dengan ketentuan-ketentuan sosial yang kadang mendikte kita Bang. Atau ngikut euforianya netizen gitu Bang. Kan di sini
terjadi pertempuran. Jadi memang core dari habit pertama atau sikap pertama itu, be proaktif, I am programmer, itu penting banget. Lewat ya Bang ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman saya sharing atau coach atau tuh menemani orang begini, itu ngelihat itu dulu. Kalau dia belum ada kesadaran itu, susah kita untuk menginspirasi dia. Mau ngapain kamu? Nggak jalan gitu. Nah, oke, asumsi begitu ya Bang ya. Setelah itu, lalu karena aku sudah tahu bahwa I am divine itself, aku adalah image of God gitu kalau lebih vulgarnya. Aku adalah khalifah, aku adalah insan kamil, maka imajinasiku imajinasi dia gitu Bang. Jadi nanti yang hadir di imajinasiku itu adalah inspirasi gitu. Gawat gak itu? Ya, ya, ya. Gawat kan? Ya. Makanya kalau di habit 2 itu kan, kalau bahasa Stephen Covey, bayangkan kamu 20 tahun lagi, kan begitu. Ya. Tapi kalau kita langsung kepada aspek metafisiknya, bahkan imajinasiku itu imajinasinya, inspirasi. Kalau sering kan, so, aku memutuskan ini, itu masih banyak ditentukan oleh tuntutan sosial. Padahal di proaktif itu mood kita nggak boleh ditentukan sosial, even itu cuaca gitu. Mau apapun yang terjadi, orang yang sudah punya habit proaktif itu merdeka banget. Itu kan contohnya kan Viktor Frankl tuh Bang. Viktor Frankl menulis buku Menemukan Makna Hidup, lagi di Camp Naji itu satu-satu teman-temannya tahu-tahu dibawa gitu, dibunuh lah kira-kira gitu. Viktor Frankl, aduh, ntar giliran gue nih gitu. Dia dosen Harvard gitu. Apa yang terjadi pada dia? Disitulah dia menemukan kesadaran ilahi. Kalau bahasa saya itu kesadaran ilahi, teman-teman. Apapun yang terjadi di luar, meskipun satu-satu teman saya dibunuh, saya tetap bisa memilih respon saya. Saya mau menderita, terpengaruh, atau saya bahagia sekarang. Gitu. Bahkan ini saya jadikan momentum, situasi keotik ini, situasi yang menderita ini, saya jadikan satu objek riset. Karena saya bayangkan nanti setelah selesai perang dunia ini, gitu, saya bisa ngajar di Harvard menceritakan bahwa kita punya kebebasan. Teman-teman, saya juga sering praktekkan itu dan saya share ke orang-orang. Saat kita mengalami situasi terburuk, itu kesempatan kita riset tentang, nah sekarang saya kenalkan standing as awareness kan. Saya tetap kokoh sebagai kesadaran, sebagai aku gitu. Nah itu proaktifnya itu Bang. Jadi nggak sekedar proaktif versi gue sebagai a person gitu. Bisa didapat nggak Bang? Bisa ya? Nah jadi habit 2-nya itu juga apa yang gue realisasikan itu adalah imajinasinya dia. Inspirasinya gitu. Ya sejalan nih dengan kata-kata Yesus Kristus Bang Arif. Kehendakmu lah yang terjadi gitu. Jadi ini jadi berbeda Bang ketika mau menuliskan misi hidup, ilham nih Bang. Jadi Nabi Muhammad misalnya untuk Madinatul Munawwaroh, itu misi dari Tuhan kira-kira, bukan misi saya sebagai person. Jadi kalau sudah begini perspektifnya, saya mau menjalankan sebuah gagasan, benar-benar duduk menunggu ilham gitu. Menunggu ilham itu bukan berarti kita jadi nggak ngapa-ngapain, karena tiap hari datang ilham. Nah karena itu begitu sudah
put first thing first gitu. Habit 3, dahulukan yang utama. Ya iyalah, kehendak dialah yang didahulukan. Bang Arif, masih jelas ya suara saya? Nah, jadi begitu begitu saya sadar I am, aku yang sejati, saya jadi bisa memilih apapun yang akan saya pilih sebagai respon saya di pikiran. Nah, begitu itu diulang-ulang kan jadi habit tuh Bang. Begitu jadi habit kan jadi karakter. Begitu jadi karakter, jadi takdir gitu. Kalau dalam bahasa urutan-urutannya. Tetapi dalam konteks dari mana asal muasal habit proaktif ini, itu tadi udah dibahas. Lalu habit keempatnya, King Win selalu berbaik sangka sama siapapun. Nggak pernah di pikiran dia untuk memanfaatkan orang atau merasa dimanfaatkan. Selalu mencari cara-cara kreatif untuk kita bisa saling bertumbuh gitu. Di level pemikiran itu King Win. Husnuzon, selalu punya niat baik, itikat baik. Nah, itu kan keren lah. Dari mana itu datang? Ya dari cinta kasih juga gitu, dari I am-ness. Aku sejati itu nggak mungkin menyakiti orang, nggak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia berburuk sangka. Tidak mungkin dia ada itikat buruk untuk jatuhin orang, itu tidak mungkin. Nah, habit 5, seek first to understand then to be understood. Bagaimana dia bisa saling memahami, komunikasikan. Ya dengerin orang dulu. Apa sih ide dia gitu. Ada humility di situ, ada kerendahan hati. Baru sama-sama bertumbuh, itu sinergi, kolaborasi, harmoni gitu, seperti alam semesta ini. Baru servant the soul-nya itu, ya setiap hari kita renew, memperbaharui diri. Kita update semua hal-hal yang belum mature gitu. Beda nggak Bang? Dan jadi gak? Apa tuh? Ya. Servant the soul ini bukan servant the soul kenapa yang terakhir, karena dia semacam titik finalisasi semuanya gitu, bahwa yang di servant itu juga masing-masing habit gitu kira-kira. Jadi misalnya habit proaktifnya itu dibenahi apa yang ini, terus yang semuanya gitu kan, makanya dia yang terakhir. Kalau diilustrasikan dia yang paling di ujung ya, di luar. Iya, dia kan? Mengharmoniskan atau yang mentotalisikan itu. Iya. Oke. Tadi gimana? Iya, jadi yang sebetulnya kan banyak orang tahu Bang, ini sebetulnya ubah habit gitu. Itu secara konsep, secara teori itu banyak orang bagus, iya bagus sih begitu, tapi tidak berubah dia. Nah, supaya dia berubah itu ada karena dipaksa oleh keadaan, krisis, ada melakukan satu proses kontemplasi gitu. Jadi tidak usah buru-buru. Nah ini kayak ini nih, koin telur apa ayam gitu Bang. Ayam apa telur gitu. Untuk bisa kontemplasi, kita action dulu, baru kontemplasi. Yang mana nih? Kalau Bang Arif gimana? Kontemplasi dulu baru action? Atau action dulu nanti pelan-pelan kontemplasinya makin dalam? Dari pengalaman. Iya. Kalau itu pada akhirnya bareng ya, bareng bahwa pada akhirnya bareng. Kita gini ya, kalau misalnya tadi berbicara algoritma itu kan semacam kecerdasan itu kan yang ada di latar belakang. Kalau itu nggak disadari, kita pikir aksi kita itu spontan tanpa adanya mediasi atau dorongan dari tatanan sosial tadi, pendiktean itu.
oh itu cuman apa ya, cuman keinginanku aja kok gitu, yang mendorong aku untuk ngepost avatar. Dia pikir gitu, tapi secara nggak sadar dia kan kemarin mungkin nge-scroll apa gitu, tiba-tiba muncul. Ini desire dari mana datangnya? Makanya kalau di psikoanalisis, yang penting itu bukan aku ingin apa. Ini keinginan datang dari mana? Mungkin dari orang tuanya, dari nenek moyang gitu, itu yang penting. Itu yang penting. Dari mana ya keinginan ini datang? Gitu. Bukan apa inginnya terserah. Dari mana ini keinginan datang gitu. Jadi menurutku memang meskipun kontemplasi juga sangat penting, bahkan mungkin padahnya bareng, tapi kalau aku selalu memprioritaskan kontemplasi gitu. Jadi soalnya aksi kita seringkali ada kontemplasi terselubung, teman-teman. Itu makanya aku selalu apa ya, selalu orang anak-anak yang sok-sok gak usah teori gitu, gak usah teori. Pandangan itu sebuah teori. Pandangan dia nggak usah teori juga sebuah teori gitu. Jadi intinya mungkin bukan cuman teori, tapi ubah teorimu. Jadi bukan lepas algoritma, tapi ubah algoritmamu. Gitu. Jadi tadi menarik Bang Dame kan menyebut masa depan gitu. Nah, di perbincangan lalu dengan Mas Hasan, kita hampir menyentuh titik ini, tapi aku nggak sempat karena udah terlalu panjang gitu pembahasannya. Udah terlalu lama. Tentang bagaimana algoritma, di dalam algoritma, itu bukan hanya perihal masa lalu, tapi juga masa depan. Kita sempat bahas juga di Deep Talk, teman-teman bisa tonton, yang judulnya Kata Siapa Masa Lalu Sudah Lewat. Itu si Gilang, teman kita, sahabat kita, dia menawarkan, dia ngasih tahu pada kita sebuah observasi dia, bahwa sekarang masyarakat memandang perempuan dan laki-laki itu beda gitu, masa depannya kan, ekspektasinya beda. Kalau laki-laki dari masa depan, kalau perempuan dari masa lalu. Nah, itu membuat aku berpikir, algoritma tatanan sosial punya masa depannya sendiri gitu. Punya masa depannya sendiri. Dan Bang Dame sempat bilang itu juga. Itu masa depan versi tatanan sosial. Artinya masa depan bisa berubah-ubah nih. Bukan sesuatu yang fix gitu. Bukan sesuatu yang mutlak. Ya lagi-lagi terlihat sih masa depan ada di dalam pikiran gitu ya. Kalau algoritmamu A, ya masa depanmu A. Kalau algoritmamu B, masa depanmu B gitu. Jadi tadi kalau menyambung ke Bang Dame bilang, hening itu bukan berarti tanpa ada upaya gitu kan. Ada juga upaya persiapan gitu. Menunggu ilham itu bukan cuma diem doang maksudnya, tapi juga baca buku, belajar ke guru dan lain sebagainya. Itu kayak apa ya? Ini menjadi topik tersendiri nih di kalangan ustadz-ustadz populer kayak misalnya Habib Ja'far gitu kan. Jadi anak-anak muda itu pingin belajar tentang agama, terutama perihal takdir, Bang Rebe. Jadi mereka pikir kalau takdir sudah udah ditetapkan, apakah kita nggak buat apa-apa gitu? Atau contoh gampangnya gini, besok aku ujian, karena udah ditetapin aku nggak usah ngelakuin apa-apa, aku nggak usah berdoa gitu. Atau dia cuma berdoa tapi nggak belajar. Nah, ini kan masalah-masalah keagamaan yang menyangkut anak muda, terutama ketika dia harus berhadapan dengan ujian besoknya gitu. Aku diminta ibuku untuk berdoa gitu, tapi nggak belajar. Gimana dong? Jawaban rasionalnya tetap belajar lah gitu. Ya terus buat apa doa gitu? Jadi gitu-gitu. Nah, mungkin apa ya? Upaya kita itu termasuk dalam takdir. Jadi bayangin kayak Gmap, teman-teman. Gmap. Aku mau ke Bogor. Berapa jam kelihatan ya kan? Tapi waktuku itu udah ditentukan nih, mungkin berapa jam, 1 jam 50 menit. Tapi seiring berjalannya aku, itu berubah. Dan ini terbukti gitu kan. Terbukti pas, kalau nggak salah, kita sempat pergi ya ke BSD kalau nggak salah itu. Telat, mau nonton, kita pikir telat gitu, telat nih. Tapi gara-gara cukup ngebut kita jalannya, nyampe dong ke sana. Ke sana nyampe 5 menit lebih cepat. Jadi kita pikir kita telat. Wah, ini future-nya akan telat di situ. Tapi pada saat upaya kita juga adalah bagian dari masa depan,
kita juga mengubah masa depan. Jadi sebenarnya gitu segampang itu gitu. Kira-kira aku pikir yang mengubah algoritma itu. Jadi udah ditetapkan aku akan telat. Tapi kalau aku cukup berupaya, ternyata berubah juga ketetapan itu kira-kira. Jadi Ya, semacam ada kayak Gmap gitu kan. ada analogi begini Bang Arif supaya tidak terlalu mumet ya. Jadi salah satu Iya, iya. kesalahan berpikir kita itu menganggap waktu itu linear, Bang Arif. Ini sebetulnya. Ini juga cara berpikir kolektif yang sudah lama gitu. Masa lalu, masa depan, masa nanti gitu ya. Past, now, future. Itu satu garis lurus gitu, Bang. Ya enggak? Itu kekeliruan yang fatal. Padahal itu cara akal memahami waktu. Ya kan? Kalau disuruh masa lalu udah lewat. Padahal sebenarnya masa lalu itu masih terjadi di ingatan, ya enggak? Ya kan? Kan masih bisa kita saksikan. Apa yang disebut masa lalu itu sebetulnya appearance in your mind. Masa lalu adalah memori, titik, udah. Ada di sini sekarang. Masa depan adalah prediksi atau imajinal. Gitu. Nah, coba bayangin Bang Arif di depan cermin, ya, di depan cermin. Di depan cermin nih teman-teman ya, kita di depan cermin. Apa yang kita gerakkan, otomatis bergerak nggak yang di cermin? Ya, Bang Arif kan bergerak begini tangannya. Refleksi yang di cermin bergerak nggak? Iya. Bergerak kan? Bergerak kan? Ya enggak. Jadi kalau saya gerak ke tangan saya, maka refleksi yang di cermin itu bergerak otomatis bareng. Ini artinya apa, teman-teman? Kalau saya menengok masa lalu yang hadir di pikiran saya, di memori saya maknai ulang. Saya periksa algoritma di pikiran saya, pola pikir saya, trauma saya perbaiki gitu loh. Saya maknai ulang, saya ambil hikmahnya gitu Bang. Otomatis perbaikan yang saya lakukan terhadap masa lalu saya yang di pikiran itu akan secara otomatis mengubah masa depan saya gitu. Ya. Jadi ini yang banyak orang nggak paham. Kalau di fisika kuantum kan butterfly effect atau congruent gitu reality. Semuanya itu terjadi bareng gitu. Nah cuman karena kita udah terbiasa itu tahap 1, tahap 2 itu jadi ribet. Padahal kalau kita pakai analogi cermin itu bagus banget. Apa yang nampak di cermin itu seperti memori kita sama imajinasi kita Bang. Coba Bang Arif masuk ke situ. Ketika kita teman-teman di depan cermin, jadi kita nutup mata, imajinasi kita masa lalu kan ingatan, masa depan prediksi. Jadi habit pikiran gitu, habit berpikir. Ketika saya berkeluh kesah tentang ingatan masa lalu, itu jadi algoritma, jadi kebiasaan, maka otomatis itu akan mempengaruhi prediksi saya ke depan. Sering saya teman-teman membantu teman-teman mengatasi trauma masa lalunya, kita sebut masa lalu. Begitu dia sadar dan dia bisa mengambil hikmah, otomatis dia di masa depan itu jadi cerah gitu. Dan masa depan itu adalah dirimu hari ini. Coba. Makanya perubahan itu tidak pernah bisa terjadi tanpa dilakukan sekarang. Ya. Kan besok malam kan ada tuh yang ngundang nih Bang Arif, berdamai dengan sisi tergelap diri kan gitu. Itu apalagi? Itu pasti ingatan masa lalu. Kalau saya tidak memperbaiki kisah masa lalu saya itu, karena ada orang bilang Bang, masa lalu nggak bisa diubah. Bisa diedit, Bang. Bisa diedit. Iya, itu penting. Masa lalu itu bisa diedit.
apanya yang diedit, bukan kejadiannya. Respon kita terhadap masa lalu itu bisa diedit. Begitu respon kita terhadap masa lalu udah diedit, otomatis misalnya nih, saya dengan pasangan saya dulu mantan misalnya, mantan pacar, luka gitu. Saya nggak mau lagi mikirin dia, tapi nongol di batin kita terdalam, di file kita. Maka itu jadi algoritma kan, akan mempengaruhi kita, cara kita berpasangan pada yang sekarang, dan akan mempengaruhi akan otomatis ke masa depan gitu. Karena itu teman-teman, kalau mau mengubah habit atau mengubah hubungan, habit hubungan dan lain-lain, jujur dulu untuk memeriksa apa yang menggerakkan saya dengan hubungan saya atau pekerjaan saya sekarang dan ke depan itu, dengan memeriksa apa yang terjadi di masa lalu, memeriksa memori kita. Selama itu tidak dimaknai ulang, Bang, diedit, itu pasti algoritmanya, habitnya ke depan pasti tetap itu. Itu yang dalam bahasa agama kadang ya tradisi di ini itu namanya reinkarnasi, siklus samsara. Masa depan itu adalah masa kini yang sekarang ini, kita apa yang konsisten. Apa yang konsisten saat ini, habit kita hari ini, itulah masa depan kita. Apa habit kita saat ini yang konsisten, itu adalah buah dari algoritma yang masa lalu itu ada di diri kita sekarang. Nah, ini yang dimaksud dengan perlu kontemplasi. Jadi ini namanya kita mengubah. Siapa yang mengubah takdir? Bukan si Dame, bukan. God yang ada di dalam saya. Jadi nggak bertentangan dengan agama. Nah, yang disampaikan tadi kan bahasa-bahasa permukaan, Bang. Iya, betul. Ya. Nah, itu juga tadi yang sebenarnya maksud ya. Diulang lagi ya, kita bicara habit. Habit itu muncul dalam pola berulang yang sekarang menampil di pikiran kita. Yang itu kita sebut saja masa lalu. Emosi, cara berpikir, sifat nyinyir, ada juga sifat menolong gitu. Nah, habit ini, pola ini, itu harus kita edit. Caranya gimana? Ya duduk diam, jujur pada diri. Selama ini kita bisa mengubah masa lalu, means kita bisa edit responnya. Apakah aku masih merespon pakai ego? Ya ego lagi yang berputar. Nah, kalau dikaitkan dengan 7 derajat jiwa kan menyalahkan orang, dendam, dengki. Kalau kita kaitkan dengan menyalahkan diri sendiri, baperan, tersinggungan. Nah, dengan akal sehat, oh itu sudah terjadi. Apa yang bisa aku ambil pelajarannya? Selama saya belum bisa ambil pelajarannya, hikmahnya, Bang, maka pola, karena belum dapat pelajarannya, itu diulang lagi sama kehidupan. Iya. Jadi merenung nih teman-teman ya. Itu kalau sebetulnya, Bang, sedikit lagi ya. Sebetulnya termasuk yang kalau dalam bahasa agama, kalau saya mati nanti saya di surga apa di neraka. Nah, itu kan mulai metafisiknya nih, Bang. Kapan menentukannya? Ya sekarang juga. Iya, ada implikasi ke situ juga. Apalagi kalau berpandangan surga dan neraka itu nanti gitu. Akhirat, itu kita udah bahas banyak level tentang akhirat. Dan berbicara tentang akhir atau end, itu aku mencoba untuk membaca Begin with the End in Mind itu kayak gitu juga. Jadi end yang dimaksud bukan akhir ujungnya, tapi akhir sebagai inti, sebagai esensi, sebagai tujuan gitu. End
itu sebagai, dalam bahasa Inggris bagus emang, Indonesia agak ngaco di sini. Cuma satu konotasi kalau Indonesia. Kalau Inggris ada dua, N itu bukan hanya akhir atau penyelesaian, tapi N juga berarti tujuan. Gitu. Tujuan dari perbuatan tujuan, itu ya, esensinya. Tujuan dari perbuatan, esensi inti gitu. Jadi begin with the end in mind, pada akhirnya berbicara langsung ke otentisitas kita gitu. Esensinya. Bermula dari otentisitas atau esensi yang akan kita lakukan. Jadi esensi dharma kita, esensi itu kita. Jadi bukan sekedar akhirnya aku akan, ya kan itu menarik banget sih. Idiom atau kebiasaan penggunaan bahasa kita itu pada akhirnya itu adalah intinya sebenarnya kan. Intinya apa nih gitu kan, bikin video intinya apa kan, gitu. Akhirnya apa gitu. Nah, akhirnya apa nih gitu. Nah, kalau kita tarik ke tasawuf, Bang, kita tarik ke tasawuf metafisik. Ujung dari semua perbuatan itu, gagasan itu, nama Tuhan apa yang akan hadir kita saksikan di situ. Itu kira-kira. Ya. Kehadiran Tuhan apa yang bisa kita saksikan dalam aktivitas itu? Oh, saya mau menikah misalnya kan, saya mau dapat pasangan, apa gitu? Intinya itu apa? Love kan? Love itu sendiri dengan segala warnanya, itu nama Tuhan Rahman Rahim, Mahabbah, Sakinah Mawaddah Warahmah. Jadi bukan transaksional. Kalau targetnya begin with the end in mind, aku mau menikah nanti, itu maksudnya end di sini bukan sekadar aku akan nikah, tapi nikah itu untuk apa? Apa inti dari pernikahan gitu kan? Iya, jadi begin with the end in mind lebih dalam. Yes. Ya. Saya kerja, saya mau kuliah S3, saya mau kuliah S2, apa gitu. Intinya saya mau mempersembahkan yang terbaik dalam hidupku yang diberikan oleh Tuhan. Nama Tuhan apa gitu. Sehingga jadi total gitu loh. Ya. Pasti greed. Makanya kalau dikaitkan dengan tadi Stephen R. Covey, kan Seven Habits itu ada tambahannya lagi, dimensi yang lebih metafisik namanya Eight Habits. Eight Habits itu bukan tambahan habit, Bang, tapi find your voice to inspire other to find their voice. Temukan uniqueness-mu, suara ilahi dalam dirimu. Sehingga suara ilahi itu menginspirasi orang lain agar orang lain menemukan itu. Ya, akui, terima, pahami, lampaui, letting go dan pasrahkan, kata Ahmad Faik. Oke, ini bukan pertanyaan sih. Ya. Sudah ya Bang ya. Jadi sudah dapat ya intinya ya teman-teman ya. Jadi kita di sini membahas habit karena memang yang paling mudah kalau membaca orang, who are you? Ya habitnya gitu. Tapi sebetulnya habit ini asalnya dari mana? Substansi dari habit ini apa? Pikiran apa? Tindakan yang diulang-ulang. Tindakan yang diulang-ulang ini asalnya dari mana? Sebuah gagasan, ide, pikiran. Ini asalnya dari mana? Dari trauma masa lalu atau tekanan sosial? Oh, lulus sekolah harus kerja. Setelah kerja harus kawin. Setelah kawin harus punya anak. Nah, yang gini-gini yang nah, kalau Bang Arif suka nyebut big others gitu kan di dalam psikoanalisis ya. Jadi kayak ada kekuatan besar yang memaksa kita harus ikutan gitu. Padahal belum tentu sinkron dengan diri kita yang terdalam gitu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah memahami ini, menghayati ini,
kita tidak perlu risau lagi tentang masa depan. Yang risau tentang masa depan, mereka yang belum menemukan akhir dari inti dari apa yang mau dia lakukan. Kalau sudah ketemu inti yang mau dilakukan, itu begin with the end in mind itu ya Bang ya, bukan oke lah formulasi tujuannya ada misi, ada gambaran impian, ada vision gitu kan. Tapi vision ini ujung-ujungnya kalau manifest, kalau kita tarik nama Tuhan apa gitu, substansi apa, substansi ilahi apa. Nah kalau itu sudah clear disaksikan oleh kita, aku, tidak perlu risau dengan masa depan. Karena saya sudah dapat intinya. Nah, menjalani yang habit 3-nya itu bagian dari tariannya, Bang. Makanya ada flexibility. Iya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan dapat ya, teman-teman ya. Iya. Jadi salah satu beberapa hal yang bisa disummary dari diskusi malam ini adalah penting banget untuk memeriksa untuk aspek self inquiry-nya, habit-habit saya. Habit itu adalah tindakan yang diulang-ulang. Tindakan ini berasal dari mana? Sebuah pikiran, pikiran di benak kita itu asalnya dari mana? Bisa jadi dari pola berulang dari masa lalu, trauma, algoritma, ya, atau tekanan sosial, pengaruh informasi. Makanya penting sekali kita sadar dulu aku yang sejati, yang bisa dengan sadar memilih atau menentukan pikiran apa yang mau dijalankan. Kalau teman-teman ingin memperbaiki masa lalu, terima masa lalu itu. Ya, di sini ada sahabat kita, akui, terima, pahami, lampaui, lettinggo, dan pasrahkan. Nah, terima dan edit, dapatkan hikmahnya. Karena sebuah perbuatan, sesuatu yang mengganggu kita belum dapat hikmahnya, dia pasti diulang. Pasti diulang. Kita sebut lagi itu ujian hidup. Oke, Bang Arif, alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Ini perlu ditonton ulang nih, sebetulnya banyak substansi yang tadi hadir ya teman-teman sekalian. Oke, Bang Arif, dari saya segitu dulu teman-teman. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan IG Live berikut. Silakan Bang Arif. Beautiful, powerful. Makasih Bang Dami, makasih Mas Arif. Bismillah. Dari Bu Herlina, makasih Bu Herlina. Luar biasa. Berhubungan, ini cocok banget nih tema ini karena kita mendekati tahun baru ya. Tahunnya resolusi. Tahun resolusi di mana kita catat-catat rencana-rencana itu di end itu kan, yang akhir-akhir itu. Tapi sekarang kita maknai end itu sebagai inti, sebagai esensi dari hidup kita sebenarnya, kita mau ngapain. Bukan cuma hanya pencapaian nanti, sesuatu ya. Bukan. Jadi end di sini bukan pojok, bukan sampai ujung, tapi end sebagai inti. Oke, kita ngelis A, B, C, tapi inti dari A, B, C itu apa gitu. Jadi mulailah sekarang resolusinya dengan kesadaran itu. Karena habit tadi, kalau ada yang bisa kita ambil ya, intinya adalah berawal dari kesadaran gitu. Jadi sesuatu yang terulang, dan secara sadar mengulangnya, untuk akhirnya bisa bebas. Jadi ini ada paradoks nih. Habit itu kan harus diulang. Dan kalau habit diulang, berarti dia menentukan kita. Tapi adalah salah menurutku ketika kita langsung buru-buru takut ketika habit itu malah dipandang menghambat kebebasan. Misalnya gini deh,
tanpa habit kita nggak bisa bebas sebenarnya. Tanpa sesuatu yang sudah terjadi secara otomatis, nggak bisa bebas gitu. Jadi misalnya aku bangun pagi, tapi gara-gara aku masih belum bisa menjadikan bangun pagi itu sebagai habitku, iya kan? Aku jadi terus harus bangun pagi gitu, nggak otomatis. Jadi kayak terpaksa gitu. Kita pikir tanpa habit itu kita semua bebas gitu. Tapi harus ada semacam otomatisasi yang membuat kita bisa bebas. Gitu. Jadi bebas itu bukan tanpa otomatisasi, kira-kira gitu. Bukan tanpa rules. Kan orang selalu membedakan antara bebas itu terlepas dari rules. Tapi habit ini sebagai rules atau algoritma yang memungkinkan kita untuk bebas. Kayaknya gini Bang Dewi, apa ya? Aku kalau ini langsung keresahanku sendiri nih. Yang sulit, yang bagiku sangat penting, sangat fondasional, selain menyatakan habit-habit, oh aku harus ngelakuin ini, aku nanti membaca ini. Habit paling dasar adalah bangun pagi sebenarnya, bangun pagi. Itu soalnya tanpa itu kita nggak bisa mulai hari kan. Kalau itu terusan, aku hanya bangun jam 11, kemungkinan lain nggak ada sia-sia sih, tapi tetap aja itu juga amburadul jadinya. Jadi kalau aku belum otomatis bangun pagi, aku nggak bisa bebas ngelakuin sesuatu yang lebih. Iya kan? Kalau bangun pagi aja belum otomatis, aku belum bisa bebas gitu. Aku masih dijebak oleh ketidakmampuanku untuk bangun pagi, kira-kira gitu. Jadi pada akhirnya kita dapat habit untuk membebaskan diri kita pada akhirnya. Jadi ya, kenapa? Ya, kalau dianalogikan dengan gitar, Bang, kalau kita sudah mahir dengan kunci tertentu karena udah habit Ya. kita kan bisa bermanuver bebas. Betul. Jadi kalau belum ada otomatisasi dari fingering saya, bagaimana saya bisa memberi not yang spontan gitu loh. Jadi kalau justru kebebasan yang sejati itu sudah ada di situ pola juga. Itu loh paradok memang. Kalau Om Beben masih ngasih nyari kunci begini, gimana dia bisa bebas? Masih mikir itu, gitu. Itulah jazz gitu kan. Jazz itu gitu. Jadi terkesan kalau kita dengar itu ngasal gitu. Sebenarnya ada aturan tersebut. Nah, itulah habit. Kira-kira gitu. Jadi kalau manusia bebas, inti dari manusia adalah bebas, tadi sang aku bebas, harus ada habitnya, kira-kira gitu. So, sebenarnya enggak, pada mulanya tampak paradoks, tapi sebenarnya enggak, sebenarnya saling ini mereka. Oke. Sisi mata koin lah bisa dibilang. Oke, itu aja sepertinya. Terima kasih Bapak. Kita udah banyak lah ini, tinggal ditonton lagi. Dan ini berhubungan dengan banyak topik kita sebelumnya tentang purpose, tentang lain sebagainya, resolusi gitu ya. Jadi semoga bisa semakin mendalami apa yang sebelumnya pernah dibahas gitu. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman, sekian. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Selamat malam dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Damet. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah. Luar biasa.